Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Unisim. Nah, kalau sebelumnya telah dijelaskan ya mengenai cara mendownload Unisim, sekarang di sini saya akan menjelaskan mengenai beberapa tools yang biasanya digunakan dalam penggunaan Unisim. Kemudian juga nanti saya akan menjelaskan mengenai beberapa soal sederhana yang bisa diselesaikan dengan menggunakan Unisim. Nah, untuk soalnya itu sendiri, nanti saya akan bagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama itu adalah soal yang memang menggunakan reaksi, dan yang kedua adalah soal yang tidak menggunakan reaksi. Baik, pada saat teman-teman membuka Unisim pertama kali, nah hal pertama ataupun tampilan pertama itu adalah seperti ini ya, kosong gitu ya. Kemudian hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah dengan mengklik tools, kemudian preference. Nah, di sini akan muncul beberapa satuan yang bisa digunakan dalam penggunaan Unisim. Nah, ketika misalkan teman-teman klik new user 1, nah tampilannya ataupun tulisannya itu akan berubah menjadi biru. Yang artinya hal ini bisa teman-teman ubah atau satuannya bisa diubah gitu ya. Kalau misalkan untuk klik SI, satuan SI, tulisannya akan menjadi hitam yang artinya tidak bisa diubah atau memang sudah ketetapan gitu. Baik, untuk kesempatan kali ini saya akan menggunakan satuan SI terlebih dahulu ya teman-teman. Kemudian kita klik close. Selanjutnya, ketika teman-teman akan mulai untuk simulasi, teman-teman bisa klik new case ya, new case. Nah, di sini teman-teman bisa menambahkan komponen kimia yang teman-teman gunakan dalam persoalan simulasi tersebut dengan cara klik add. Kemudian di sini ada beberapa komponen yang teman-teman gunakan pada saat simulasi ya. Misal komponennya adalah metan. Lalu klik metan, kemudian add pure gitu. Kalau misalkan dihapus, klik metan, kemudian remove. Seperti itu ya. Selanjutnya close. Nah, di sini teman-teman juga ada beberapa tools ya, seperti fluid package. Untuk fluid package ini berisi mengenai beberapa model termodinamika yang teman-teman gunakan. Misal saya gunakan Peng Robinson gitu. Kemudian klik close ya. Nah, sudah tersubmit Peng Robinson. Kemudian di sini juga ada tool reaction. Nah, jadi kalau untuk tool reaction ini digunakan ketika pada persoalan tersebut ada ataupun menggunakan reaksi gitu. Baik. Nah, di sini saya akan memulai persoalan ya. Soalnya adalah sudah di sini. Jadi untuk soal pertama ini mengenai heat exchanger proses ya. Di sini tujuannya itu untuk memanaskan sampai temperatur targetnya itu adalah 1150 derajat Fahrenheit. Nah, lalu di sini kita lihat dulu ya, satuannya, satuan untuk suhunya adalah Fahrenheit. Nah, kemudian untuk pressure-nya atau tekanannya itu adalah PSIA, kemudian untuk molar flow-nya adalah von mol per jam. Nah, untuk komponennya itu ada hidrogen, metana, benzen, toluena, dan juga bipenil. Nah, baik kita langsung saja simulasikan ya teman-teman. Hal pertama adalah kita cek dulu toolsnya. Kemudian di sini kan tadi menggunakan suhunya itu satuannya adalah Fahrenheit ya. Suhunya Fahrenheit. Nah, suhunya Fahrenheit ini masih Celsius, jadi kita bisa pakai satuan satu ini ya, kita ubah. Suhunya Fahrenheit ya, sudah Fahrenheit. Kemudian untuk pressure-nya tadi adalah PSIA ya, PSIA. Pressure-nya PSIA. Oke, ini ya, ini sudah PSIA.
Kemudian untuk molar flow-nya adalah von mol per jam. Oke, molar flow-nya. Nah, ini kita ubah ya. Von mol per jam. Ini. Oke. Kalau sudah seperti ini, kita close. Kemudian kita new case. Nah, di sini kita add ya. Tadi untuk beberapa komponen yang digunakan yaitu hidrogen. Kita add pure. Kemudian ada metan. Kemudian ada benzen. Kemudian ada toluen. Dan juga ada bipenil ya. Bipenil, oke. Selanjutnya, kalau misalkan udah di-add komponennya, kita ke fluid package. Nah, untuk fluid package ini tadi menggunakan Peng Robinson ya. Oke, sudah bisa hijau ya. Kalau misalkan di Unisim itu ada beberapa kode warna. Kalau misalkan hijau berarti dia bisa run. Kalau kuning biasanya data-datanya masih belum lengkap. Kalau misalkan merah itu ada kekeliruan ataupun error ya. Oke, kalau misalkan sudah di add semua, lalu kita ke enter simulation environment. Nah, ya. Sebentar, oke. Nah, ketika teman-teman sudah klik semuanya dan sudah klik enter simulation tadi, teman-teman tampilannya akan seperti ini ya. Di sini ada cache. Di sini berupa alat-alat yang digunakan ya pada saat simulasi. Kemudian di sini juga ada add text, jadi teman-teman bisa menambahkan teks sesuai dengan keperluan teman-teman. Oke, ini kita cancel. Nah, tadi kan soalnya adalah untuk memanaskan sampai target 1150 derajat Fahrenheit ya. Jadi, pertama, kita akan memunculkan arusnya terlebih dahulu. Nah, arus. Kenapa arusnya ada 3? Itu bisa dilihat dari soalnya ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada, ini kan arusnya 3, ada VVHD, tol, dan airgas gitu. Nah, jadi arusnya ada 3. Kemudian kita klik untuk arus pertama ini namanya adalah, oke sebentar. Oke, untuk arus pertama ini adalah VVHD ya. Kita ubah VVH2. Kemudian untuk temperaturnya adalah 86 derajat Fahrenheit. 86. Selanjutnya untuk tekanannya itu adalah 625. Oke. Kemudian untuk molar flow-nya yaitu 480 Kak. Nah, ini kan masih ini ya, masih kuning ya, karena memang masih belum lengkap data yang harus diisi gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ini masih kuning, kita ke komposisi ya, komposisi. Nah, di sini untuk hidrogennya, ini kan pakai molar fraksi ya, untuk molar fraksi. Untuk hidrogennya yaitu 0,97. Kemudian untuk metan itu adalah 0,03. Oke, sudah 1 ya. Klik OK. Nah, ini kan sudah oke. Sudah oke untuk arus VVH2 ini. Terus close ya. Nah, sudah biru tua gitu.
Kemudian untuk arus kedua itu namanya adalah Hall. Nah, terus untuk temperaturnya yaitu 131, kemudian untuk pressure-nya yaitu 697, kemudian untuk molar flow-nya yaitu 370. Nah, ini kan masih kuning juga ya teman-teman. Terus kita ke komposisi. Di sini sudah diketahui untuk benzen yaitu 0,0001. Kemudian untuk toluen yaitu 0,9999. Kemudian untuk bipene yaitu 0. Oke. Sudah oke, kemudian kita close. Untuk arus 3 yaitu namanya air gas. Air gas. Untuk temperaturnya yaitu 160. Untuk pressure-nya yaitu 600. Dan untuk molar flow-nya yaitu 3950. Komposisinya untuk hidrogen yaitu 0,4184. Kemudian metan 0,5705. 0,0097, 0,0014. Nah, ini sudah hijau. Kita agak sedikit dirapihkan ya. Kemudian ini kan 3 arus ini harus dijadikan satu ya. Sebelum masuk ke heater itu harus di mixer ya, biar arusnya itu jadi satu gitu. Nah, mixer ini ya. Nah, ini mixer. Kita klik di sini. Oke. Kita namakan ini mix 1. Mix 1. Kemudian untuk inletnya itu kita masukkan ya, untuk arus masuknya kan air gas ada TOL tadi. Untuk produk ini namanya kita namakan M1. Oke, ini sudah selesai. Nah, setelah di mixer ini kan kita targetnya adalah untuk memanaskan ya, Nah, ini kita masukkan heater. Heater kita masukkan ini namanya jadi heater. Untuk inletnya yaitu M1 out. Untuk energinya kita namakan QH. Untuk outletnya C out. Oke. Nah, di sini kita langsung ke parameter. Ya, delta P-nya itu adalah 80. Kemudian ini kan kita bisa lihat di worksheet ya. Di worksheet ini untuk temperaturnya kan targetnya tadi adalah 1150. Nah, sudah oke. Nah, ini sudah oke teman-teman. Jadi dengan target 1150 ini kita lihat di ini ya. Jadi karena target tadi adalah 1150 derajat Fahrenheit, ini udah 1150 derajat Fahrenheit. Jadi arus yang masuk ke heater ini sudah saya tampilkan ya. Nah, untuk menampilkan tabel ini caranya adalah kita klik pada di sini ya, misal di sini, kemudian show table. Nah, ini bisa terlihat untuk produk molar flow-nya yaitu 4.844 mol per jam. Kemudian untuk produk pressure-nya 600 PSIA dan juga produk temperaturnya 146,9 derajat Fahrenheit. Nah, oke. Ini adalah untuk kasus pertama ya teman-teman. Ini kasus
Pertama, untuk permasalahan heater. Ini untuk soal pertama. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan mengenai soal yang kedua. Nah, untuk soal yang kedua ini menggunakan reaksi ya, karena untuk soal kedua ini kita akan menggunakan reaktor dengan jenisnya itu adalah CSTR. Jadi di sini saya punya soal di mana untuk kasus CSTR ini adalah untuk heksil-amin. Di sini sudah diketahui untuk temperaturnya derajat Fahrenheit, pressure-nya PSIA, volumenya feet kubik, kemudian untuk liquid level-nya persen. Nah, ini adalah untuk arusnya ya, untuk arus FFH dan juga FFA, untuk fraksi anilinnya 0, kemudian untuk FFA 1, dan sudah jelas ya di soal ini ya. Kemudian ini ada arus valve. Nah, ini adalah reaksinya. Kemudian untuk kinetika datanya ini menggunakan model kinetik data ya, menggunakan model kinetik dengan reaction rate-nya seperti ini. Oke. Mari kita langsung ke simulasi saja. Nah, di sini kita tools dulu ya, tools dulu. Kemudian untuk volumenya kita lihat dulu apakah sudah feet kubik. Oh, sudah. Oke. Langsung ke new case. Di sini kita add. Nah, di sini kita add komponen yang dibutuhkan yaitu anilin. Kemudian hidrogen. Nah, sikloheksil. Nah, selanjutnya kita close, kemudian kita ke food package-nya ya. Food package-nya yaitu menggunakan Oke, di sini untuk modelnya yaitu Wilson ya teman-teman. Oke, kita klik Wilson. Nah, ini sudah ideal. Kemudian karena di sini menggunakan reaksi, jadi kita add reaction dulu. Nah, untuk tipenya ini kan tadi sudah dilihat ya. Nah, ini kita split layar dulu ya. Nah, ini kan modelnya kinetika ya. Jadi kita kinetik add reaction. Nah, di sini kita akan memasukkan komponen yang digunakan. Itu ada anilin, kemudian hidrogen, ada juga, dan sikloheksilamin. Oke. Untuk stoichiometric coefficient-nya, nah teman-teman bisa lihat di sini. Untuk anilin yaitu 1. Kemudian untuk hidrogen yaitu 3. Dan untuk C6H13N itu ada 1. Oke. Kemudian untuk forward order, nah teman-teman bisa dilihat kalau misalkan di sini kan reaksinya itu tidak bolak-balik ya. Jadi untuk reverse ordernya tidak perlu diisi. Nah, di sini isinya 1 dan juga 1. Ini kan belum Oke, nah
Kemudian setelah kita isi untuk forward ordernya, ini kan masih merah ya, not ready, berarti kita langsung ke basis. Nah, di sini untuk basisnya yaitu molar concentration. Kemudian untuk base komponennya yaitu, nah di sini kan ada ya, base komponennya adalah anilin. Kita masukkan anilin. Oke, sorry ya. Di sini saya ternyata untuk reaksinya belum add reaction. Oke. Kita close dulu ya yang di sini. Kemudian kita ke sini. Nah, ini kan reaksi. Add reaction ini harus di add set dulu. Add set harus ke add to ini. Kemudian add set to food package. Oke, ini sudah. Ini punya anti-simulation process. Nah, tadi tuh, oke, kita sini dulu bentar. Untuk reaksinya kita lihat dulu. Liquid fase, base komponennya. Base komponennya, sebentar. Oke, mohon maaf ya teman-teman. Jadi tadi itu tidak bisa ditambahkan karena di sini kan anilin dan hidrogen ini sebagai reaktan ya. Jadi saya lupa menambahkan minus ya, minus 1, minus 3. Setelah itu kita ke basis. Nah, ini kan sudah terisi anilin, liquid fasenya liquid ya, fasenya liquid. Kemudian di sini juga basis unitnya von mol per fit pangkat 3. Nah, ini juga von mol per fit pangkat 3 per jam. Oke. Selanjutnya yaitu kita ke parameter ya, ke parameter. Untuk A-nya yaitu 1 kali 10 pangkat 9. 1 atau teman-teman juga bisa gini, 1 eksponensial. Ya. Kemudian untuk FR-nya, untuk E-nya yaitu 20.000 ya, 20.000. Oke, ini sudah siap. Nah, selanjutnya ini juga tadi untuk set ini ya, untuk reaksi ini kita harus klik dulu add to FP. Kemudian kita return to simulation environment. Oke. Ini sudah siap seperti ini. Nah, selanjutnya karena di sini kan ada 2 arus ya, ada FFH dan juga FFA. Kita berarti tambahkan 2 arus terlebih dahulu. Nah, oke, kita lanjut lagi ya teman-teman. Nah, ketika kita sudah menambahkan arus, kita seperti tadi, pertama ini arus pertama itu adalah FFH ya. Oke, kita tunggu dulu bentar. Oke, ini FFH. Nah, di sini untuk FFH ini temperaturnya adalah 100 Fahrenheit. Untuk pressure-nya yaitu 650. Dan untuk molar flow-nya yaitu von mol 400. Oke, di sini kita coba dulu ya. 400 ini kita ketulis dulu ya. Terus molar flow-nya yaitu, nah ini close. Nah, ini kan belum diketahui ya, ini masih kuning, berarti masih perlu data yang harus ditambahkan. Nah, untuk datanya yang perlu ditambahkan ini selanjutnya kita ke komposisi.
ini diketahui untuk anilin itu adalah 0. Kemudian untuk hidrogen 1. Untuk amin itu 0. Oke. Nah, ini sudah bisaran. Kemudian untuk arus kedua yaitu FFA ya. FFA untuk temperaturnya yaitu 100. Kemudian untuk pressure-nya yaitu 650. Dan untuk molar flow-nya yaitu 100. Oke. Maaf ada kendala teknis ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk komposisi, di sini untuk anilin 1, untuk hidrogen 0, dan juga untuk PC6-amin itu 0. Oke. Nah, sudah selesai ya. Nah, ini kan 2 arus. Kemudian tadi juga diketahui kalau di sini ada arus valve ya. Jadi di sini kita menggunakan valve. Ini valve. Karena ada dua arus, maka di sini juga kita menggunakan 2 valve. Oke. Untuk valve pertama ini kita namain V1. F1. Untuk inletnya yaitu adalah FFH ya. FFH. Untuk outletnya kita namain F1 out. Oke. Nah, di sini kan masih kuning. Kita masukkan data yang di sini ya, teman-teman. Ini ada delta P. Delta P-nya yaitu 40 PSI. Oke, kita masukkan. Nah, ini sudah hijau. Ya. Kita di sini. Oke. Nah, untuk FFH, ini untuk valve FFA ya, mohon maaf teman-teman. Kita juga namain ini adalah F2. Untuk inletnya yaitu FFA, untuk outletnya itu adalah F2 out. Nah, sebenarnya untuk penamaan ini terserah teman-teman ya mau dinamain apa, tapi yang jelas untuk penamaan itu tujuannya agar tidak membingungkan saja. Kemudian untuk parameternya di sini valve 2 ini 40 juga. Nah, sudah bisaran. Oke. Selanjutnya ini kita luruskan saja ya biar terlihat bagus. Oke. Ketika sudah ditambahkan arus valve, kita tambahkan CSTR ya. CSTR ini kayak ini. Nah, ini CSTR. Oke. CSTR kita namain ini CSTR saja. CSTR. Untuk arus inletnya yaitu F1 out dan juga F2 out. Nah, untuk favor outletnya itu kita namain gas ya. Untuk liquid outletnya kita namain liquid juga. Nah, untuk energi ini kita namain QR. Nah, ini kan masih ada reaction setnya. Kita ke sini. Nah, kita tambahkan reaction set. Oke. Selanjutnya di sini ada volume non spesifikasi. Nah, ini kita ke parameter, ke desain parameter. Nah, di sini untuk reaktornya kan sudah diketahui di sini ya, teman-teman. Jadi untuk volumenya ya, untuk volumenya yaitu 1200. 1200. Nah, selanjutnya untuk liquid EV-nya sudah ada ya 50. Kemudian untuk bentar. Di sini juga sudah ada reaction setnya. Nah, untuk delta P-nya ini kita nolkan saja. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada sedikit kekeliruan. Jadi kan tadi masih kuning ya. Jadi
tadi itu kan, oke, misal kita ulang lagi ya yang seperti tadi. Ini kita kosongkan terlebih dahulu ya. Ini juga kosong. Nah, bisa ya. Nah, di sini kan sebetulnya untuk parameter sudah diisi ya. Untuk volumenya 1200 sesuai yang di sini. Liquid levelnya juga sudah langsung terisi. Dan untuk reaction rate-nya juga sudah otomatis terisi. Nah, tapi kan yang jadi pertanyaan itu kenapa kok masih kuning reaktornya gitu kan? Seperti ada data yang belum terisi. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini kalau ada temperatur, kemudian ada pressure juga gitu ya yang belum dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, itu dimasukkannya di mana? Itu di arus reaktornya ya, di arus out dari reaktornya itu bisa teman-teman lihat di sini. Nah, di sini untuk temperatur ini kan warna biru ya, yang artinya itu bisa untuk diisi oleh teman-teman. Nah, kita isi. Temperaturnya itu 250. Nah, langsung bisa run gitu ya. Nah, kita lihat di reaction-nya, result. Nah, untuk hasil konversinya yaitu 75,15% anilin gitu. Ketika sudah bisa run, kemudian di sini juga kan ada valve 3 dan juga ada valve 4. Nah, kita tambahkan valve di sini ya untuk gas dan juga untuk liquid. Nah, kita namain ini adalah F3, untuk inletnya yaitu gas, untuk outletnya yaitu F3 out. Oke. Nah, di sini parameternya delta P-nya yaitu 40. Selanjutnya untuk valve 4 seperti tadi ya teman-teman. Inletnya liquid, untuk outletnya yaitu F4 out. Parameter ini adalah 40. Sudah bisaran ya. Nah, kita rapihkan ya biar terlihat cantik gitu. Nah, ini sudah selesai ya simulasi untuk CSTR. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya CSTR, kemudian show table. Nah, ini bisa teman-teman lihat kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui sebenarnya konversinya itu berapa gitu ya. Nah, teman-teman bisa untuk di sini untuk add variable. Nah, ini teman-teman bisa untuk lihat ya. Misalkan apa ya? Konversi. Add variable. Nah, ini kan ada CO product specific basis dan sebagainya gitu. Misal mau konversinya ya. Yang mana ya? Nah, nanti bisa teman-teman tambahkan sendiri ya, apa yang teman-teman ingin diketahui dari dari hasil simulasi ini. Atau misalkan teman-teman ingin mengetahuinya ini di result ya. Nah, ini ada bahwasanya untuk hasil konversinya itu adalah 75,15%. Baik, teman-teman, hanya itu yang bisa saya jelaskan. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin lebih lebih memperdalam mengenai Unisim ataupun misalkan ada soal yang memang
nanti teman-teman misalkan tidak disaran gitu ya, meskipun kondisinya sudah sama, itu bisa teman-teman tanyakan ke saya ataupun ke kakak-kakak Al-Kahfi yang lainnya gitu ya. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.